Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas teorema Bolzano-Weierstrass, salah satu teorema yang penting dalam analisis real. Bunyi teoremanya adalah setiap barisan yang terbatas mempunyai subbarisan yang konvergen. Bukti versi pertama relatif mudah. Berdasarkan teorema subbarisan monoton, barisan ini mempunyai subbarisan yang monoton. Jadi setiap barisan itu mempunyai subbarisan yang monoton. Karena barisan X juga terbatas, maka tentu saja subbarisannya terbatas. Akibatnya subbarisan X aksen ini monoton dan terbatas sehingga konvergen. Ya, cukup sederhana. Ini versi yang kedua, ini lebih menarik karena di dalam versi kedua ini menyediakan algoritma untuk mencari subbarisan yang konvergen tersebut. Nah, barisan ini termuat pada interval I1, yaitu selang tutup AB karena terbatas. Tadi berdasarkan hipotesisnya barisan itu terbatas, maka dia termuat di sebuah interval. Dalam hal ini selang interval tutup. Kemudian kita pilih N1-nya sama dengan 1. Berarti ini adalah suku pertama subbarisan itu adalah suku pertama barisan. Nah, kita cari suku kedua dan seterusnya. Nah, kita bagi I1 tadi menjadi dua subinterval yang panjangnya sama. Kita sebut saja I1 aksen dan I1 double aksen. Kemudian kita kumpulkan indeksnya. Indeksnya itu kan bilangan asli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, 1 itu sudah diambil tuh, ini. Maka himpunan indeksnya itu adalah himpunan bilangan asli yang lebih dari 1 ya. Atau di sini saya tuliskan N lebih dari N1. Bilangan asli yang lebih dari N1. N1-nya adalah 1. Nah, himpunan yang isinya indeks dari barisan itu kita bagi dua menjadi A1 dan B1. A1 itu adalah bilangan asli yang lebih dari N1, di mana XN-nya anggota I1 aksen. Kalau B1 N lebih dari N1, sedemikian sehingga XN-nya itu anggota I1 double aksen. Jika A1 ini tak terhingga, himpunan yang tak terhingga, maka I1 aksen kita jadikan I2. Kemudian kita pilih N2-nya unsur terkecil di A1. Gitu ya, sehingga kita dapatkan suku kedua dari subbarisan itu, yaitu XN2. N2-nya adalah unsur terkecil di sini. Tapi jika A1 terhingga, maka B1 pasti tak terhingga, sehingga I2-nya kita pilih I1 double aksen. Ya. Dan N2-nya unsur terkecil di B1. Jadi kita dapat suku keduanya yaitu XN2. Nah, selanjutnya I2 tadi kita bagi lagi menjadi dua buah subinterval yang sama panjang. Kita sebut saja I2 aksen dan I2 double aksen. Nah, sekarang himpunan indeksnya itu tadi sudah kita ambil N2 ya. Ini berarti tinggal ya himpunan bilangan asli yang lebih dari N2. Kita bagi dua juga seperti ini. A2-nya adalah N lebih dari N2, sedemikian sehingga XN anggota I2 aksen. Dan B1-nya adalah N lebih dari N2, sedemikian sehingga XN anggota I2 double aksen. Seperti tadi, jika A2 tak terhingga adalah himpunan yang tak terhingga, I2 aksennya itu kita jadikan I3. Dan pilih I3-nya itu unsur terkecil di A2.
maka kita peroleh suku ketiga, yaitu Xn3. Jika A2-nya terhingga, himpunan yang terhingga, maka B2 pasti tak terhingga. Sehingga I2 double aksen kita jadikan I3 untuk nanti kita bagi 2 menjadi subinterval lagi. Dan tentu saja N3-nya adalah unsur terkecil di B2. Proses tersebut dilanjutkan sehingga diperoleh barisan interval bersarang. Barisan interval tutup bersarang. Jadi I1 memuat I2, I2 memuat I3, dan seterusnya. Diperoleh barisan itu, dan kita juga memperoleh subbarisan XNK dari X. Sedemikian hingga XNK anggota IK untuk setiap K anggota bilangan asli. Jadi suku pertama subbarisan itu diperoleh dari sini, yaitu suku pertama barisan ya. Suku kedua subbarisan diperoleh dari sini. Suku ketiganya dari sini, dan seterusnya. Nah, panjang interval IK itu adalah B kurangi 1 dibagi 2 pangkat K kurangi 1. Semula kan seperti ini ya. Panjang intervalnya B kurangi A. Ini I1. I2 kan dibagi 2 tuh. Jadi ya B kurangi A bagi 2. Itu I2. I3 dari yang setengah ini kita bagi 2 lagi. Maka kita peroleh B kurangi A dibagi 2 pangkat 2. Atau B kurangi A bagi 4. Dan seterusnya, sehingga kalau IK ya seperti ini. Berdasarkan teorema interval bersarang, terdapat secara tunggal X anggota IK untuk semua K anggota bilangan asli. Teoremanya bilang begini. Kalau berkaitan dengan interval bersarang, nah kalau panjang interval ini kita cari infimumnya, perhatikan ini ya panjang intervalnya, B kurangi A dibagi 2 pangkat K kurangi 1, K-nya anggota bilangan asli. Ini kan infimum sama dengan 0. Kalau infimumnya sama dengan 0, maka terdapat secara tunggal seperti itu. Ingat, itu di selang yang tertutup atau interval tutup ya. Jadi kita peroleh seperti itu. Kemudian lebih lanjut lagi, XNK dan XK itu anggota IK, sehingga selisihnya dalam nilai mutlak ya, berarti dalam nilai mutlak itu selisih akan kurang dari atau sama dengan panjang interval tersebut. Nah, itu dengan mudah dibuktikan bahwa subbarisan ini konvergen ke X. Dengan demikian kita dapatkan subbarisan yang dimaksud. Tadi sampai pada posisi ini, kurang dari B kurangi A dibagi 2 pangkat K kurangi 1. Gitu ya. Artinya kalau begitu, jika diberikan epsilon positif, kita pilih K anggota bilangan asli sedemikian sehingga ya B kurangi A dibagi 2 pangkat K kurangi 1 kurang dari epsilon. Nah, dari sini kan kita peroleh K-nya lebih dari berapa. Gitu ya. Nanti jika jika K lebih dari K besar, maka akan berlaku itu tadi, Xn K kurangi X kurang dari B kurangi A dibagi 2 pangkat K kurangi 1. Itu ya. Kemudian karena K-nya, K kecil lebih besar dari K besar, maka ini kurang dari, atau supaya tidak membingungkan, ini saya ganti dengan H saja. Jadi B kurangi A dibagi 2 pangkat H kurangi 1, dan ini kurang dari epsilon. Atau pakai teorema yang ada di buku. Kalau limit ini atau barisan ini konvergen ke 0, maka ini konvergen ke X. Seperti itu. Dan ini
latihan soalnya. Kalau Anda paham tentang bukti teorema itu, maka Anda bisa mengerjakan soal ini. Atau bisa saya jelaskan dengan ilustrasi seperti ini. Jadi prosesnya tadi, barisan itu terbatas sehingga dia berada pada suatu selang tutup ini. Selang buka juga sih, tapi ini kita ambil selang tutup. Misalnya ini suku pertama, suku kedua, dan seterusnya. Ini A, B gitu ya. Kemudian kita bagi dua, ya ini I1 sama dengan selang ini. Ini kita bagi dua, gitu ya. Panjangnya sama, ini kita sebut I aksen, ini kita sebut I double aksen. I1 double aksen. Di antara dua selang itu, mana yang memuat tak hingga banyak suku? Gitu ya. Nah, ini kan ada X1, X2, dan seterusnya. Itu kan himpunan bilangan asli. Tapi yang pertama kita ambil suku pertama subbarisan itu adalah suku pertama barisan. Jadi ambil indeks N1 sama dengan 1. Kan masih ada indeks yang lain, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Semua bilangan asli yang lebih dari 1. Nah, itu yang dikumpulkan menjadi A1. XN-nya anggota I1 aksen. Sementara B1 N lebih dari N1, XN-nya anggota I1 double aksen. Gitu ya. Jadi A1 itu berkaitan dengan ini. Di antara ini mana yang memuat tak hingga banyak suku? Misalnya yang memuat tak hingga banyak suku A1. Berarti ini memuat di antara dua ini mana yang merupakan himpunan tak terhingga? Misalkan A yang tak terhingga, maka I1 aksen memuat tak hingga banyak suku. Nah, ini kita pilih sebagai I2 gitu. Ini I2, kemudian kita bagi dua lagi. Nah, kita pilih I2. Nah, si N2-nya itu unsur terkecil di A1. Sehingga kita peroleh suku keduanya dari subbarisan itu. Oke, kita bagi dua lagi. Kita bagi dua lagi, anggap saja ini I2 aksen, sebelah sini I2 double aksen. Nah, indeks yang ada di sini, suku-suku barisan itu kita kumpulkan lagi. N lebih dari N2, XN-nya I2 aksen, B2, N lebih dari N2, sedemikian hingga XN-nya anggota I2 double aksen. Mana di antara dua himpunan ini yang tak terhingga? Misalkan B2 yang tak terhingga. Artinya I2 double aksen memuat tak hingga banyak suku. Ya, ini kita jadikan I3. Kemudian N3 itu adalah unsur terkecil di B2. Unsur terkecil di B2. Maka kita peroleh suku ketiga, suku barisan itu. Suku subbarisan tersebut. Nah, yang ini kita bagi dua lagi. Dan seterusnya, sehingga kemudian diperoleh subbarisan interval tertutup tadi ya. Diperoleh barisan interval tertutup bersarang. Seperti yang sudah dijelaskan. Baik, itu saja. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.